Kurang lebih seperti itu untuk kok balik lagi untuk CADFEM. Lalu selanjutnya untuk ANSYS. Jadi di sini kami CADFEM sebagai ANSYS channel partner di sini. Untuk ANSYS sendiri itu ada berbagai macam solusi yang disediakan oleh ANSYS dalam simulasi computational advanced engineering, yaitu ada fluids, ada structures, lalu electromagnetics, semiconductor, optical, kelistrikan dan lain-lainnya. Gitu. Dan untuk pada hari ini kita akan fokus membahas bagaimana solusi fluids yaitu CFD ini digunakan untuk mensimulasikan wind turbine yang hari ini akan saya sampaikan dengan covering all industries, macam industri. Jadi ada di industri aeronautika ada, oil and gas ada, otomotif ada, medical ada, elektronik ada, dan juga industri-industri lainnya. Kurang lebih begitu teman-teman pengantar untuk penjelasan mengenai CADFEM dan ANSYS. Selanjutnya kita akan coba mulai membahas mengenai simulasi dari helical Saponis wind turbine ini. Tapi sebelum itu, berikut adalah agen yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai ANSYS Fluent, lalu ada wind turbine, lalu bagaimana sih wind turbine itu dapat disimulasikan dengan ANSYS Fluent, begitu. Lalu ini ada fitur yang utama yang akan digunakan pada simulasi kali ini, yaitu dynamic mesh dan sliding mesh. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Lalu setelah itu kita akan sama-sama mulai langsung menuju proses pengaturan untuk simulasi wind turbine di ANSYS Fluent. Dan lalu nanti diakhiri akan ada sesi Q&A dan juga discussion. Terkait dengan ANSYS Fluent, jadi ANSYS Fluent ini adalah CFD tools yang sudah sangat populer di dunia dan sudah cukup banyak digunakan baik itu di akademik maupun juga di dunia industri. Dengan berbagai macam fitur yang ada pada ANSYS Fluent seperti streamlined workflow, jadi kita bisa tentunya mensimulasikan bagaimana aliran fluid dan kita dapat mengetahui bagaimana aliran tersebut mengalir melalui benda atau berada di dalam benda tersebut. Lalu kita juga dapat melakukan pemodelan baterai, pemulihan turbulensi, lalu kita juga dapat mensimulasikan combustion seperti pada seperti pada gambar yang di kanan ini. Lalu ada multi phase flow, seperti contohnya ini adalah aliran yang keluar dari bendungan. Lalu ada fluid structure interaction, kita dapat mengetahui bagaimana gaya aerodinamika yang dihasilkan oleh udara misalkan, atau gaya yang dihasilkan oleh sebuah fluida lainnya seperti misalkan air, itu dapat mengaruhi kekuatan dari strukturnya. Apakah strukturnya itu dapat gagal, bengkoknya sejauh apa, itu dapat disimulasikan. Lalu juga kita dapat mensimulasikan fenomena akustik, suara yang dihasilkan dari mengalirnya fluida ke terhadap suatu benda. Lalu ada juga conjugate heat transfer seperti pada gambar di bawah ini. Jadi misalkan kita tentunya bisa mensimulasikan bagaimana performa dari PC kita, gitu. Karena kan PC kita kan ada heatsink, ada prosesor yang menghasilkan panas, dan juga dilengkapi juga dengan fan-nya untuk memastikan pendinginan itu terjadi. Lalu selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai wind turbine. Jadi wind turbine ini mungkin teman-teman pastinya seharusnya sudah tahu mengenai wind turbine, gitu. Wind turbine ini adalah salah satu teknologi energi terbarukan, di mana wind turbine ini tuh dapat mengubah energi angin, jadi anginnya itu melewati turbinnya, lalu akibat dari adanya gaya yang dihasilkan oleh angin tersebut pada bilah turbinnya, pada bilah turbin seperti ini, itu nanti akan ada gaya yang dihasilkan dan gaya tersebut memutar turbin tersebut. Jadi nanti akan dihasilkan sebuah momen atau torsi, dan di mana torsi itu nanti akan disalurkan untuk menggerakkan generator dan akan menghasilkan listrik, seperti itu. Lalu untuk wind turbine ini tuh ada dua, yang umumnya itu adalah horizontal axis wind turbine. Jadi kebetulan bentuk dari bilahnya itu seperti menghadap dari arah datang dari alirannya. Sedangkan untuk vertical axis wind turbine, jadi wind turbine itu berputar terhadap sumbu vertikalnya, seperti itu. Nah, mengenai wind turbine ini, jika kita mencoba mengimplementasikannya ke Indonesia, tentunya Indonesia ini berdasarkan KTT G20 yang diadakan pada tahun 2022 kemarin, itu Indonesia itu sudah berkomitmen tentunya untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan. Dan bahkan Indonesia itu bersama kepala negara lainnya itu sudah membentuk suatu mitra, Just Energy Transition namanya, untuk mempermudah Indonesia itu dalam proses transisi energi menuju energi terbarukan. Selain itu juga melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional, sebenarnya Indonesia itu punya potensi sangat besar nih dalam renewable energy. Dan salah satunya itu adalah pada wind turbine dengan potensi yang dimiliki itu adalah 60,6 gigawatt. Dan pada saat ini
itu masih sedikit sekali yang sudah diimplementasikan, itu sekitar 0,2 gigawatt. Dan tentunya Indonesia saat ini kan sedang dalam proses menuju penerapan renewable energy teknologinya ya, untuk bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Lalu bagaimana dengan simulasi dari wind turbine ini di ANSYS Fluent? Pada umumnya simulasi dari wind turbine ini bisa dilakukan untuk mendapatkan aerodynamic analisisnya. Jadi bagaimana performa dari wind turbine ini secara aerodinamik. Jadi tentunya kan seperti yang disebutkan bahwa fluidanya yaitu udara itu menggerakkan turbinnya. Dari simulasi CFD ini di ANSYS Fluent ini kita dapat mengetahui bagaimana performa aerodinamika dari wind turbine-nya. Lalu selanjutnya itu adalah aeroelastik. Jadi aeroelastik ini dengan adanya gaya aerodinamika yang dihasilkan pada bilah turbinnya, maka bilah turbinnya itu ada kemungkinan itu akan mengalami deformasi gitu. Terlebih pada umumnya itu turbin angin yang dioperasikan itu dimensi itu sangat besar. Bisa beberapa meter, lebih dari 5 meter, dan tentunya itu menyebabkan bilahnya itu mungkin cukup fleksibel, dan tentunya itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut ketika turbin itu beroperasi menerima beban gaya aerodinamika. Untuk kita perlu memastikan bahwa struktur dari turbin tersebut tidak mengalami kegagalan. Jadi tidak tiba-tiba itu patah ketika sedang beroperasi. Lalu juga ada fenomena akustik. Jadi ketika wind turbine itu berputar, beroperasi, kira-kira berapa sih besar volume suara itu yang dihasilkan dari pengoperasian dari wind turbine ini, gitu. Lalu selanjutnya kita sudah mulai perlahan-lahan akan menuju mengarah ke proses simulasi di ANSYS Fluent. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, mungkin saya izin kembali terlebih dahulu ke slide sebelumnya, bahwa wind turbine di ANSYS Fluent itu bisa melakukan simulasi untuk aerodinamikanya, lalu melakukan simulasi aeroelastik, fokus untuk simulasi fluidanya, aerodinamikanya, dan juga kemampuan dari kekuatan strukturnya, dan juga simulasi dari akustik. Lalu ini adalah fitur yang akan nanti saya gunakan untuk proses simulasi dari wind turbine ini. Mungkin sekarang masih cukup. Kenapa tiba-tiba langsung menuju ke settingannya mungkin masih agak bingung, tapi tenang aja, nanti akan saya coba tunjukkan secara langsung hands-on dari di ANSYS Fluent-nya bagaimana. Gitu. Jadi pada dasarnya ini ada dua fitur yang ada di ANSYS Fluent, dan ini memang sangat berguna dalam proses simulasi wind turbine. Terlebih karena memang wind turbine itu kan dia bergerak ya, teman-teman. Jadi nanti ketika simulasinya pun kita akan mensimulasikan itu untuk bergerak wind turbine-nya. Jadi yang pertama itu adalah sliding mesh. Jadi sliding mesh itu tentunya nanti ada mesh yang seperti ini. Nanti mesh ini tuh bisa saling bergesekan satu sama lain. Itu namanya sliding, dia bergesekan. Gitu. Jadi ini ada zona yang warna kuning ya, warna kuning. Lalu ada yang warna abu ini. Lalu ada juga zona yang warna hitam. Nah, jadi di zona-zona itu dia bisa bergesekan. Lalu yang kedua itu adalah dynamic mesh. Nah, dynamic mesh ini itu kurang lebih itu dia nanti bisa bergerak ininya. Bisa bergerak seperti ini. Nah, jadi dia bisa bergerak, berdeformasi. Mesh itu mengalami deformasi akibat dari gaya aerodinamika yang dihasilkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa sama-sama langsung menuju ke proses pengaturan simulasi dari helical symphonious wind turbine ini di ANSYS Fluent. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi langsung bagaimana proses setup dan juga simulasinya di ANSYS Fluent. Jadi sebelum saya langsung menuju ke softwarenya, ANSYS-nya, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai problem yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi pertama-tama berikut adalah simulation setup-nya. Jadi ini adalah model dari, Jadi ini adalah model dari wind turbine-nya. Ini adalah model yang cukup sederhana. Dengan diameter dari wind turbine ini adalah 20 cm. Jadi ini memang model yang cukup sederhana. Lalu pada kondisi awalnya ini, saya membuat turbinnya ini itu berada pada kondisi yang diam. Jadi tidak ada kecepatan putar sama sekali, berada pada kondisi diam. Lalu turbin ini didatangi oleh angin dengan kecepatan 4 meter per second. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pada pemodelannya ini, turbin ini saya buat itu memiliki 1 degree of freedom saja. Jadi dia hanya bisa berputar pada sumbu putarnya saja. Dan memang sebenarnya pada kondisi kenyataannya itu kan sebenarnya itu wind turbine itu mungkin bisa bengkok seperti ini akibat ada gayanya. Tapi pada kali ini saya sederhanakan, dia hanya bisa berotasi pada sumbu putarnya saja. Seperti itu.
Lalu selanjutnya saya mengatur dynamic mesh-nya supaya nanti wind turbine itu bisa berputar. Jadi secara sederhana terkait dengan pemodelan domainnya itu seperti apa. Jadi pada awal itu ini adalah model dari wind turbine yang dimasukkan ke softwarenya. Lalu selanjutnya dengan melakukan preparation terlebih dahulu, persiapan terlebih dahulu untuk geometrinya, nanti kurang lebih itu akan seperti ini untuk domainnya. Jadi ada 3 domain utama. Yang pertama itu adalah rotating domain. Jadi rotating domain ini bentuk ini seperti tabung ya, teman-teman. Jadi bagian rotating domain ini nanti domain itu dia akan berputar. Dia akan berputar. Lalu ada bagian stationary domain. Stationary domain itu adalah domain yang berada di sekeliling dari domain yang berputar ini dan dia memang tidak bergerak sama sekali. Dia diam, fix. Lalu selanjutnya adalah body of influence yang nanti akan saya jelaskan. Ini tuh fungsinya apa? Seperti itu. Lalu terkait dengan interpreting simulation result. Jadi common resultnya yang diperoleh itu yang pertama itu ada pressure dan velocity contour. Jadi kita bisa mendapatkan pressure di permukaan dari bilahnya dan juga bagaimanakah kontur dari kecepatannya. Bagaimana akibat dari pergerakan dari wind turbine itu dapat mengaruhi kecepatan di sekitar udara di sekitar wind turbine-nya. Lalu selanjutnya kita juga akan mendapatkan torque atau moment plot-nya bagaimana, dan juga kita akan bisa menghitung bagaimana rotating velocity-nya. Jadi pada simulasi kali ini, mungkin pada umumnya itu kita mengatur sekian kecepatan dari wind turbine, kecepatan putar dari wind turbine. Tapi pada simulasi kali ini fokusnya adalah wind turbine tersebut berputar itu karena digerakkan oleh fluidanya. Jadi driven by the flow. Jadi akibat dari adanya gaya aerodinamika yang dihasilkan, maka nanti turbinnya itu dia akan berputar gitu. Lalu untuk go beyond-nya, kita juga sebenarnya itu bisa mensimulasikan akustik, bagaimanakah besar desibel yang dihasilkan dari pengoperasian wind turbine ini. Lalu kita juga mengatur bagaimana pada kondisi wind farm configuration. Karena kan pada wind farm configuration itu, wind turbine itu seperti bersusun-susun seperti itu. Mungkin dari berjejer, ada yang ke belakang. Nah, itu mungkin saja dia bisa mempengaruhi bagaimana performanya. Lalu kita juga sebenarnya bisa mensimulasikan fluid structure interaction seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Meskipun begitu, 3 poin utama yang pada bagian Gobion ini itu adalah di luar scope pada webinar kali ini. Jadi pada webinar kali ini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menghasilkan simulasinya untuk mendapatkan pressure dan velocity contours, torque dan moment plot, dan rotating velocity of the turbine. Dengan perhitungannya kurang lebih seperti ini. Dengan radiusnya itu adalah 0,203 meter atau 20,3 cm, 20,3 cm seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini adalah referensi-referensi nanti yang teman-teman bisa gunakan. Sebenarnya tidak hanya ini saja, bisa dari berbagai macam referensi lainnya. Cuman ini adalah referensi sekitar 5 tahun ke belakang yang saya gunakan untuk proses simulasi dari wind turbine ini. Gitu. Mungkin begitu teman-teman untuk pengantar terlebih dahulu terkait dengan bagaimana pemodelan dari simulasi dari wind turbine-nya. Jadi untuk saat ini izinkan saya buat stop share terlebih dahulu dan langsung share ke ANSYS-nya ya sebentar. Geometrinya seperti apa. Pada kasus kali ini saya itu mengimport geometrinya seperti itu. Geometri sederhana untuk simulasi helical harmonious wind turbine. Lalu selanjutnya kita akan lakukan proses meshing. Jadi meshingnya itu nanti akan dilakukan di fluent meshing. Lalu selanjutnya kita melakukan proses setup-nya bagaimana. Setup di ANSYS Fluent kita menentukan boundary condition, menentukan bagaimana perhitungan dari momennya, torsinya, bagaimana perhitungan dari putaran turbinnya, dan selanjutnya. Gitu. Lalu yang terakhir kita bisa langsung nanti ke bagian solutionnya untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Baik, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan review lagi mengenai geometrinya. Jadi kan hanya sekilas dari screenshot saja, mungkin ada beberapa yang tidak terlihat dengan detail ya teman-teman. Jadi terkait dengan geometri itu kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu pada dasarnya pada simulasi kali ini tuh saya membuat 3 buah domain. Domain yang pertama itu adalah rotating domain. Jadi bagian rotating domain ini adalah domain yang nanti itu akan berputar gitu. Lalu selanjutnya itu ada enclosure. Enclosure ini berarti yang paling besar. Yang paling besar ini. Lalu selanjutnya ada domain yang ketiga.
atau disebutnya itu adalah body of influence. Nah, maksud dari body of influence ini tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi tentunya ketika nanti aliran angin ini masuk dari kiri ke kanan, lalu nanti dia akan menggerakkan wind turbine-nya, tentunya pada daerah di belakang wind turbine ini akan mengalami turbulensi akibat dari perputaran wind turbine yang mengganggu aliran udara yang datang. Nah, untuk bisa mendapatkan fenomena dari turbulensi itu lebih detail, lebih jelas properti-propertinya, maka akan saya buat bagian belakang, daerah di belakang wind turbine itu memiliki mesh yang cukup teliti. Nanti akan saya tunjukkan meshnya bagaimana. Dan tentunya itu menggunakan fitur body of influence, kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya body of influence itu untuk memastikan daerah tertentu, padahal ini berarti daerah di sekitar wind turbine itu memiliki mesh yang cukup detail atau disebutnya finer mesh seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah bentuk dari wind turbine-nya. Ya, ini adalah wind turbine yang saya gunakan untuk disimulasi pada kali ini. Nah, lalu selanjutnya setelah dibuat seperti ini untuk pemodelannya, ini saya buat beberapa penamaan terlebih dahulu, dan ini merupakan langkah yang sangat penting juga yang jangan sampai terlewatkan. Kita perlu mengatur penamaan surface-nya seperti surface inlet, surface outlet, lalu ada ground, bagian tanahnya, lalu ada bagian far field itu berarti sekitar dari sistemnya. Lalu ini ada Saponiusnya dan juga ada tiang-tiangnya yang saya modelkan seperti itu. Baik, setelah dilakukan pemodelan seperti ini, pemodelan dari domain fluidanya, lalu juga ada penamaan dari kondisi batasnya. Selanjutnya itu adalah proses meshingnya, gitu. Jadi ini adalah proses meshingnya. Jadi ini adalah proses meshing yang dilakukan menggunakan fluent meshing. Sebenarnya proses meshing itu juga bisa digunakan menggunakan meshing ANSYS yang pada umumnya mungkin teman-teman pernah gunakan. Tapi ada beberapa alasan di sini saya menggunakan fluent meshing. Yang pertama, di sini dengan menggunakan fluent meshing itu akan lebih mudah bagi teman-teman itu untuk bisa mendapatkan kualitas mesh yang baik, gitu. Di sini saya itu berhasil mendapatkan kualitas meshnya itu sekitar 0,2, yaitu minimal dari orthogonal quality-nya dengan jumlah meshnya itu yang cukup rendah, gitu. Jadi pada simulasi kali ini saya di sini berhasil mendapatkan jumlah mesh size-nya itu sekitar 200.000 jumlah cells-nya, begitu. Dan memang dengan menggunakan fluent meshing ini itu cukup memudahkan kita untuk bisa mendapatkan jumlah meshing yang rendah, tapi tentunya itu juga memiliki hasil kualitas meshnya itu yang baik, gitu. Dan ini mungkin saya coba tunjukkan. Jadi ini adalah perpotongannya. Jadi ini adalah perpotongan dari meshingnya. Lalu untuk meshing dari totalnya seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada fitur dari body of influence, BOI ya disebutnya. Jadi dia itu membuat daerah bagian di sekitar wind turbine itu dia lebih detail, gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga terlihat di daerah wind turbine itu dia, di mana saya di sini membuat ada yang namanya itu boundary layer. Jadi maksud dari boundary layer ini itu untuk memudahkan CFD tools-nya itu untuk bisa mendapatkan properti di bagian wall-nya, properti di daerah di dekat wall-nya ini. Karena itu merupakan hal yang cukup krusial juga, kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebih seperti ini untuk meshing yang dihasilkannya di fluent meshing ini. Baik, lalu selanjutnya izin saya close terlebih dahulu. Lalu kita setelah ini bisa langsung menuju ke proses setup di ANSYS fluent itu bagaimana. Baik, sebelumnya Mas Ren ini sudah terlihat ya di bagian ANSYS fluent ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih Mas Ren buat konfirmasinya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, setelah kita melakukan proses meshingnya, lalu kita melakukan import, memasukkan meshing tadi ke ANSYS fluent itu nanti kurang lebih seperti ini.
Jadi pada awalnya itu teman-teman itu akan berada di bagian seperti ini terlebih dahulu, test page atau general. Jadi terlebih dahulu kita harus melakukan proses mesh checking dan juga report quality-nya. Pada dasarnya mesh checking ini untuk memastikan bahwa memang tidak ada error atau warning sama sekali gitu, supaya simulasi itu nanti bisa berjalan. Lalu untuk report quality nanti digunakan untuk teman-teman itu bisa mengetahui berapa minimum orthogonal quality-nya dan juga berapa maksimum aspek rasionya. Pada dasarnya untuk orthogonal quality itu, nilai yang bagus itu adalah nilai yang semakin mendekati nilai 1. Semakin dia mendekati 0 itu semakin jelek artinya kualitasnya. Dan untuk ANSYS Fluent ini itu diharapkan itu nilai dari minimum orthogonal quality itu sebisa mungkin di atas 0,01. Dan di sini saya mendapatkan nilai dari minimum orthogonal quality itu adalah 0,2 gitu. Jadi memang cukup jauh dari batas aman yang dikatakan ANSYS Fluent seperti itu. Karena jika orthogonal quality-nya itu cukup jelek, misalkan 1-3 atau 1-4 gitu, itu kan memang itu sudah kecil sekali orthogonal quality-nya. Dan itu yang cukup dikhawatirkan itu adalah dapat mengaruhi proses dari simulasi nanti. Jadi nanti yang seharusnya simulasi itu mengalami konvergen, nanti residuan itu akan saya tunjukkan konvergen, dia nanti malah divergen, nanti malah tidak bisa dijadikan simulasinya begitu. Lalu untuk maksimum aspek ratio ini itu yang paling bagus itu tentunya itu adalah semakin mendekati 1 seperti itu. Dan memang dengan menggunakan fluent meshing dengan jenis meshnya itu adalah poly hex core, itu juga bisa diusahakan itu untuk mendapatkan maksimum aspek ratio itu mendekati 1 seperti itu. Baik, untuk simulasi kali ini saya akan mensimulasikan itu secara transient. Jadi nanti akan bisa didapatkan bagaimana pergerakan dari wind turbine-nya akibat digerakkan oleh fluidanya. Dan tentunya di sini saya juga memodelkan gravitasinya supaya bisa mendekati real world case-nya. Lalu pada bagian modelsnya di sini, untuk pemodelan viskositasnya di sini saya menggunakan viskositas Q omega SST, dan di mana pemodelan Q omega SST ini itu adalah model viskositas yang cukup digunakan terlebih untuk beberapa kasus yang memang perlu mendalami bagian aerodinamikanya. Jadi efek dari aerodinamikanya pada bagian temboknya seperti itu, pada bagian wallnya itu sebagai itu menggunakan Q omega SST karena bisa menangkap properti di bagian temboknya itu lebih detail seperti itu. Lalu selanjutnya di sini pada materialnya di sini saya menggunakan material udara itu. Dan di sini udaranya itu saya buat dia default propertinya dengan densitas sekitar 1,225 kg per 3 dan viskositas sekitar 1,8 min5. Lalu untuk cell zone condition itu ada 2 gitu. Ada yang enclosure itu berarti yang diam, ya, tidak bergerak sama sekali, stationary domain. Lalu ada yang rotating domain. Dengan rotating domainnya itu adalah bagian yang tabung ini seperti itu. Nah, ada beberapa yang perlu diatur terlebih dahulu. Jadi di bagian rotating domainnya ini itu perlu dilakukan pengaturan bahwa rotating axis direction-nya itu berada pada sumbu Y. Jadi sesuai dengan koordinat yang berada di kanan ini, karena sumbu dari putarnya itu vertikal, yaitu pada sumbu Y, berarti kita sebut rotating axis direction itu adalah 0, 1, dan juga 0. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk boundary condition. Jadi pada boundary condition ini itu ada boundary condition inlet, ada boundary condition outlet, ada boundary condition wall. Nah, pada bagian inlet ini kita bisa atur bahwa kecepatannya itu adalah 4 meter per second seperti yang tadi saya sebutkan di slide tadi. Lalu pada bagian outlet ini saya buat yaitu memiliki boundary condition itu pressure outlet. Jadi diasumsikan ini adalah daerah yang sangat jauh di belakang wind turbine itu jauh sekali dari daerah wind turbine dengan tekanan itu, jadi seperti tekanan udara gitu. Tentunya pada bagian daerah di belakang wind turbine ini, karena dia mengalami turbulensi, maka dia akan ada terjadi perubahan tekanan seperti itu. Makanya saya buat dia cukup jauh, dia outletnya itu di belakang wind turbine itu supaya pressure-nya itu bisa menyamai pressure dari atmospheric pressure gitu, 1 bar. Lalu pada bagian wall ini saya buat semuanya itu no slip condition. Jadi sebagai contoh saya mengatur properti dari wall untuk saponisnya. Jadi semuanya itu saya buat dia no slip condition. Stationary wall dan juga no slip condition.
Maksudnya no slip condition itu seperti apa? Jadi memang fluidanya itu nanti dia itu akan diam relatif terhadap temboknya gitu. Jadi tidak akan ada bergesekan seperti itu. Itu adalah kondisi no slip wall. Sedangkan pada bagian far field-nya ini saya buat dia seperti moving wall gitu. Karena kan pada dasarnya pada bagian far field ini kan pada dasarnya adalah udara bebas ya. Udara bebas yang tidak terganggu oleh apapun. Jadi saya buat seolah-olah pada bagian permukaan far field-nya itu adalah udara yang mengalir dengan kecepatan 4 meter per second gitu. Dengan arah pada sumbu Z arahnya negatif. Seperti itu. Baik, lalu selanjutnya ini ada bagian untuk mesh interface. Jadi pada dasarnya, tadi sudah saya sebutkan kalau cell zone-nya itu kan ada dua. Cell zone-nya itu ada yang bagian enclosure yang mengelingkupi dan juga ada bagian rotating domain. Dan di situ ada permukaan yang saling menempel gitu. Dan di permukaan menempelnya itu tuh harus didefinisikan interface-nya gitu. Pertemuannya itu harus didefinisikan seperti itu. Ya, jadi pada bagian mesh interface ini nanti secara otomatis itu ANSYS Pen itu sudah bisa membaca daerah mana yang bersentuhan dan itu akan dijadikan sebagai interface gitu. Dan memang sebenarnya interface ini itu bisa didefinisikan juga oleh teman-teman tadi di space claim-nya. Cuman supaya tidak lebih ribet lagi, jadi dibiarkan saja nanti biarkan ANSYS Pen itu yang akan mendeteksi bagian mana yang akan menjadi interface-nya gitu. Dan terlebih dahulu kita harus membuat terlebih dahulu interface-nya. Jadi dengan mengklik dua interface ini nanti akan diklik create interface supaya bisa menghasilkan interface seperti ini, begitu. Lalu selanjutnya di sini adalah fitur yang utama juga dynamic mesh untuk memastikan bahwa turbinnya itu bisa bergerak, gitu. Jadi dengan mengaktifkan dynamic mesh ini dan 6 degree of freedom-nya, jadi pada proses pengaturan 6 degree of freedom-nya ini, di sini saya mengatur bahwa turbinnya ini hanya dapat bergerak 1 degree of rotation saja dengan bergerak pada sumbu Y ya. Sumbu putar itu adalah sumbu Y. Jadi diatur aksisnya itu adalah 010 dan juga untuk massa dan moment of inersianya ini itu didapatkan dari properti dari turbinnya gitu. Pada wind turbine yang saya simulasikan ini, wind turbine ini memiliki material yang terbuat dari aluminium. Dan nanti dengan menggunakan software space claim itu bisa didapatkan bahwa massa itu sekitar 3 kg dengan moment inersi itu 0,0052 kg meter kuadrat. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita sudah membuat properti untuk pergerakannya itu bagaimana. Sekarang kita mengatur daerah mana sih yang bisa bergerak. Seperti itu. Lalu pada bagian ini saya membuat bahwa bagian enclosure, bagian sekelilingnya itu kan dia tidak bergerak. Dia diam. Jadi saya buat dia sebagai stationary domain. Lalu pada bagian Savonius ini dia itu adalah bagian utama yang akan kita fokuskan kalau dia itu pasti akan bergerak gitu. Makanya kita buat dia itu akan bergerak sebagai rigid body, jadi tidak ada deformasi sama sekali, dia hanya bergerak saja gitu. Dengan 6 degree of freedom UDF-nya, user defined function sudah kita buat tadi, yaitu turbin. Lalu kita juga mengatur komponen-komponen lainnya. Jadi interior dari rotating domain-nya, lalu kita mengatur rotating domain-nya juga supaya dia bisa berputar, dan juga ini adalah interface-nya. Interface pada rotating domain-nya itu kita atur supaya dia bisa berputar juga, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini saya juga mengatur terlebih dahulu ekspresinya. Jadi ada beberapa ekspresi yang harus diatur supaya bisa menghitung perputarannya. Berapa kecepatan putar dari turbinnya. Jadi saya di sini mengatur berapa besar radiusnya. Lalu di sini saya mengatur tangential velocity. Jadi sebagaimana perhitungan yang tadi sudah saya sebutkan formulanya, jadi formula dari untuk perhitungan putaran rotasi turbinnya itu adalah dengan menghitung berapa tangential velocity dari turbinnya, tip velocity-nya itu berapa, tangential velocity itu berapa, lalu nanti dibagi dengan radiusnya, seperti itu. Dan jadi nanti formula dari RPM-nya itu adalah V tangential velocity-nya dibagi radius dibagi R dikali ini adalah konversi dari radian per second menjadi RPM, seperti itu. Baik, lalu untuk report definition itu saya juga mengatur momennya. Saya di sini mengatur untuk momennya dengan momen axis itu adalah pada sumbu Y. Lalu saya di sini ingin mengetahui momen yang dihasilkan oleh si bilah turbinnya itu berapa, seperti itu. Lalu di sini juga saya mengatur RPM-nya. Jadi saya juga ingin mengetahui sepanjang waktu itu RPM-nya berapa sih, seperti itu. Lalu untuk proses initialization-nya, jadi pada kondisi awal saya di sini membuat semuanya itu pada kondisi yang diam. Jadi udaranya pun tidak ada pergerakan sama sekali, seperti itu, diam. Jadi velocity-nya itu 0 semua,
tekanan gauge pressure-nya itu berarti 0, berarti semua domain ini memiliki tekanan atmosfer seperti itu. Lalu di sini saya melakukan run calculation. Di sini saya melakukan simulasi transient dengan time step-nya itu 0,05 dengan number of time steps-nya itu adalah 100. Jadi didapatkan simulasi saya itu total waktu itu sekitar selama 5 detik. Dan simulasi ini saya lakukan itu kurang lebih memakan waktu run itu sekitar 1 jam. Seperti itu. Dan lalu selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana sih hasil yang diperoleh gitu. Terlebih dahulu untuk animasinya yang diperoleh kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah contoh pressure animation-nya. Jadi dengan kita play, nanti akan terlihat bahwa wind turbine-nya berputar seperti ini, dan kita juga bisa mengetahui bagaimana tekanan pada permukaan wind turbine-nya. Lalu pada bagian velocity pun kita juga bisa melakukan animasi. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa di bagian belakang ini adalah daerah yang mengalami turbulensi gitu, akibat dari perputaran dari wind turbine-nya. Seperti itu. Lalu untuk grafiksnya, di sini dari kontur ini kita bisa mengetahui beberapa kontur yang teman-teman itu bisa yang ingin ketahui gitu. Jadi misalkan pada bagian Saponius-nya, misalkan kita ingin mengetahui pressure itu berapa, jadi kurang lebih seperti ini. Mati ini ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu juga ini misalkan ini adalah velocity-nya. Ya. Jadi ini kurang lebih adalah besar dari velocity magnitude-nya pada wind turbine-nya. Memang tadi saya sudah jelaskan kalau boundary condition yang saya gunakan itu adalah no slip condition ya. Jadi memang seharusnya kalau memang wind turbine itu diam, tidak bergerak sama sekali, seharusnya itu kecepatan pada permukaan wind turbine itu 0. Tapi karena dia ini berputar akibat dari adanya gaya aerodinamika yang memutarnya, itu jadinya dia akan ada kecepatan pada permukaan wind turbine-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk plotnya, jadi ini adalah momen plotnya. Jadi didapatkanlah bahwa momen plotnya seperti ini. Jadi karena dia itu berputar-putar, jadi dia itu akan mengalami osilasi dia untuk plot momen yang dihasilkan oleh wind turbine-nya. Lalu untuk plot dari RPM-nya itu didapatkan seperti ini. Dan memang ini dia terlihat seperti semakin lama itu kan semakin naik ya, dan memang seperti belum mendapatkan satu nilai tertentu gitu. Dan ini memang disebabkan waktu simulasinya saya buat cukup pendek, hanya 5 detik. Dan apabila dipanjangkan misalkan sampai 10 detik atau misalkan 15 detik, setelah beberapa lama dia nanti akan mencapai nilai tertentu yang misalkan pada nilai 120 RPM misalkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti inilah simulasi dari helical Saponius wind turbine ini. Jadi mungkin pada umumnya dalam simulasi wind turbine itu, kita sebagai user dari software ANSYS itu kita mengatur berapa sih putarannya gitu. Kita mengatur sendiri, menginputkan berapa kecepatan putar dari wind turbine-nya. Tapi selain itu di ANSYS Point juga teman-teman itu juga bisa mensimulasikan wind turbine tanpa mengatur kecepatan putar turbine itu berapa. Tapi justru teman-teman itu bisa mendapatkan berapa sih kecepatan putarnya. Jadi bukannya kita yang mengatur, bukannya kita yang menggerakkan turbinnya, tapi justru turbinnya lah itu yang digerakkan oleh udaranya gitu. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan simulasi dari helical Saponius wind turbine ini. Untuk beberapa fitur-fitur lainnya, seperti bagaimana sih untuk bisa mendapatkan akustiknya, lalu bagaimana bisa kita mengetahui performa dari strukturnya, yaitu melakukan fluid structure interaction, itu adalah di luar scope dari webinar kali ini. Dan semoga nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa membahas juga terkait dengan masalah-masalah tersebut atau masalah-masalah lainnya. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk presentasi saya mengenai helical Saponius wind turbine. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Raihan ya. Baik. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasan yang sangat luar biasa nih, dari awal motivasi untuk menganalisis wind turbine, kemudian introduction ke CFD tools, dalam hal ini ANSYS Fluent, sampai tadi setup yang sedemikian rinci, itu sudah berhasil disampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita akan masuk ke sesi question and answers atau tanya jawab ya. Kepada para hadirin atau teman-teman semua dari mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen dan praktisi, bisa langsung raise hand
untuk bertanya. Dan kalau misalnya mic bermasalah bisa diketik saja di kolom chat. Ini sudah ada langsung nih dari Mas atau Pak Saktiawan. Dan dipersilakan untuk open mic ya untuk bertanya. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Saktiawan Bedakosdin, biasa dipanggil Sakti. Mungkin ini saya mau tanya ya Pak. Kan kebetulan saya juga mengambil tugas akhir terkait turbin air. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak. Silakan. Untuk kan kadang-kadang saya kan juga perlu ini ya, perlu kebutuhan untuk melihat kontur bodi di salah satu turbin. Nah, ketika saya running, ketika di animasi yang di solution itu Pak, yang Bapak tunjukkan tadi, ketika ditutup ya, di close, itu kenapa kok dibuka kembali kok nggak bisa ya Pak? Maksudnya kok nggak nge-save untuk yang di animasi frame-nya? Itu bagaimana gitu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakti. Saya izin jawab langsung, Mas Rehan. Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Ya, sebelumnya terima kasih lagi kembali untuk Mas Sakti sudah bertanya. Jadi terkait dengan solution ini, nanti mungkin saya bisa tolong konfirmasi aja ya Mas Sakti. Mungkin ada beberapa settingan yang mungkin memang Mas Sakti itu sudah lakukan seperti itu ya. Sebelumnya saya izin share screen lagi. Ya, oke. Jadi jadi ketika melakukan proses simulasi dari wind turbine ini, tentunya jangan lupa untuk Mas Sakti itu, kalau misalkan Mas Sakti memang membutuhkan animation-nya itu bagaimana gitu ya, animation dari si wind turbine ketika berputar bagaimana, itu jangan lupa pada bagian calculation activities ini jangan lupa dibuat auto save. Jadi tentunya itu auto save every time step-nya ini gitu. Jadi untuk proses time step-nya ini itu akan selalu di save. Jadi dibuat setiap satu time step itu di save datanya, data tekanan pada time step tersebut, data kecepatan, data vorticitas, density, temperatur, itu akan selalu di save seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pada bagian solution animation ini pun juga harus dibuat gitu Mas Sakti gitu. Jadi dengan membuat solution animation ini itu nanti akan bisa didapatkan lah bagaimana proses dari pergerakan dari wind turbine-nya, tergantung dari konturnya apa gitu. Jadi yang utama itu pasti selalu auto save-nya gitu Mas Sakti. Jadi tambahan juga ini untuk teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman pun juga bisa melakukan proses post processing. Post processing dari hasil yang didapat itu tidak hanya di CD gitu. Tidak hanya di ASIS bulan tapi juga bisa di namanya itu CFD post gitu. Nah, jadi misalkan Mas Sakti itu menghubungkan seperti ini ya dengan CFD post gitu. Nah, nanti itu terlebih dahulu harus dibuat auto save-nya itu terlebih dahulu harus dinyalakan. Mas Sakti harus didefinisikan auto save-nya supaya nanti bisa didapatkan pada setiap waktu itu bagaimana sih propertinya gitu. Nah, lalu kalau misalkan Mas Sakti tidak menggunakan CFD post gitu, tapi hanya menggunakan seperti ini aja di ASIS flow-nya saja gitu ya. Nah, Mas Sakti misalkan sudah disimulasikan, sudah di close, lalu misalkan jangan di save gitu ya, pastinya harusnya di save gitu. Dan Mas Sakti misalkan ingin membuka lagi, nanti Mas Sakti itu sebenarnya tinggal langsung dibuka di bagian solutionnya aja gitu, tidak perlu diklik di bagian setupnya. Dengan hanya membuka di bagian solutionnya saja, seperti yang tadi saya demonstrasikan sebenarnya ketika di awal demonstrasi di bagian solution ini, nanti saya langsung muncul ke daerah seperti ini. Dan ini sebenarnya itu adalah simulasi yang sebenarnya sudah saya lakukan semalam seperti itu misalkan. Lalu saya pagi ini saya buka, itu bisa dengan cara saya membuka bagian solutionnya aja seperti itu. Begitu, Mas Sakti, ada yang mau dikomentari terlebih dahulu, mungkin boleh dikonfirmasi. Ya mungkin saya izin menambahkan aja ya, mungkin juga pertanyaan juga. Saya berarti tidak bisa ya Pak, misalkan kalau auto save-nya itu katakanlah setiap satu time step, akan tapi solution animation-nya itu setiap 5 time step. Jadi ketika di close itu apakah masih ke save atau enggak? Nah, jadi misalkan Mas Sakti itu cuma mau solution animation-nya itu hanya beberapa time step aja gitu ya Mas. Nah, itu sebenarnya juga bisa Mas Sakti. Untuk misalkan Mas Sakti mendefinisikan di
ANSYS Fluent animation-nya itu di ANSYS Fluent-nya. Jadi record after every berapa time step. Misalkan tadi kan Mas Sakti bilang 5 time step atau 10 time step seperti itu. Nah, kalau selain itu juga Mas Sakti juga bisa melakukan melakukan proses animasinya itu nanti di save di post seperti itu. Dan itu memang bisa diatur juga kok Mas Sakti untuk bagaimana pengaturan dari time step untuk ekspornya bagaimana gitu. Nah, itu juga bisa, nanti Mas Sakti juga bisa mengatur misalkan 5 time step saja atau 10 time step saja. Jadi berbeda dengan auto save-nya ya. Itu pun juga bisa begitu Mas Sakti. Nanti mungkin sambil berjalannya waktu nanti saya juga tunjukkan di bagaimana di CFD post-nya ya begitu Mas Sakti. Mungkin Mas Sakti ada komentar lagi mungkin? Ya sudah Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, sama-sama Mas Sakti. Baik, terima kasih Mas Hafiz Hussaina. Udah ada antrian lagi nih Mas Rizky dari Pak Nasrul di sini. Silakan untuk open mic untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait simulasi VAWT karena saya belum pernah mencoba nih untuk simulasi 3D, apalagi menggunakan Dynamic Mesh. Nah, yang saya pertanyakan ada dua sih. Pertama kan untuk Dynamic Mesh ini kita bisa melihat performa RPM ya, kenaikan RPM dan lain-lain. Tapi kira-kira bisa nggak kita mendapat hasil data untuk menggunakan Dynamic Mesh dengan data torsi? Soalnya salah satu yang dibutuhkan untuk melihat hasil efisiensi kan adalah data RPM dan juga torsi. Itu yang pertama. Kedua, biasanya untuk simulasi 2 dimensi VAWT kita kan biasanya menentukan inflation layer. Kira-kira untuk 3D ini apakah memungkinkan untuk kita menggunakan inflation layer gitu? Baik, apa itu aja Mas Nasrul? Cukup itu aja dulu. Baik. Terima kasih Pak Nasrul, saya izin langsung jawab ya Mas Rehan ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Jadi yang pertama-tama terkait dengan torsi ya, Pak Nasrul ya, terkait dengan torsi dan juga terkait dengan torsi dan juga kecepatan putarnya gitu. Saya mungkin izin share screen lagi. Ya, jadi untuk pendefinisian torsinya itu dan juga RPM itu bisa Pak Nasrul itu lakukan di ANSYS Fluent ini. Jadi pada bagian report definition ini nanti tinggal melakukan klik kanan new, nanti lalu pilih pada bagian force report gitu. Tentunya itu adalah bagian momen atau torsinya begitu. Nah, nanti pada bagian momen ini kurang lebih pengaturannya seperti tergantung dengan Pak Nasrul ini axis-nya itu apa gitu. Kalau pada kasus ini kan dia berputar pada sumbu Y gitu. Lalu sebenarnya ini pun juga Pak Nasrul itu bisa mendapatkan momen koefisiennya atau hanya momennya aja gitu. Misalkan hanya momennya saja, jadi bisa dipilih momen dan juga dipilih permukaan turbinnya gitu. Permukaan turbin yang sudah diatur penamaannya misalkan di space claim atau di desain modeler ya, seperti itu misalkan. Nah kalau untuk RPM itu memang kita terlebih dahulu itu harus menyusunnya terlebih dahulu gitu. Harus membuat pengaturannya terlebih dahulu gitu. Jadi seperti formula yang sudah saya tadi jelaskan terkait RPM itu, formula itu kan adalah V dibagi dengan R, dengan V-nya itu adalah kecepatan tangensial pada tipnya, pada ujung dari si turbinnya gitu. Sebentar saya coba tampilkan. Nah, jadi ingin mengetahui berapa sih kecepatan tangensial pada bagian tip yang ini. Tentunya berdasarkan persamaan matematika. Jadi apabila ada sebuah lingkaran yang berputar, tentunya itu kecepatan yang paling kencang, kecepatan tangensial yang paling tinggi itu adalah pada bagian pinggirnya, pada bagian ujungnya, pada bagian tipnya, gitu. Nah, di sini kita mendefinisikanlah tangensial velocity sebagai maksimum. Tentunya kan hasil simulasi itu kan akan sangat banyak sekali ya, akan sangat banyak sekali. Bisa aja kecepatan itu bukan di ujung, tapi bisa aja malah di bagian hubnya atau malah bagian tengah-tengahnya. Jadinya di sini saya ambil itu diatur sebagai maksimum tangential velocity dan lokasinya itu adalah turbinnya. Pada kali ini saya namakan Saponius. Gitu. Dan nanti pun sama juga di sini di report definition di bagian new, nanti dipilih expression. Gitu. Dan nanti tinggal dipilih expression yang Mas Nasrul sudah bikin. Gitu. Misalkan pada kali ini RPM seperti itu. Dan nanti secara otomatis ketika Mas Nasrul melakukan simulasinya, itu nanti dia akan secara otomatis pun juga muncul momen plotnya seperti itu. Begini dia, momen plotnya sepanjang waktu itu akan muncul juga gitu. RPM juga seperti ini. Kurang lebih itu
Mas Nasrul untuk jawaban yang pertama. Lalu untuk jawaban yang kedua mengenai inflation layer ya, betul ya Mas Nasrul ya? Ya. Ya, terkait dengan inflation layer itu memang tentu benar bahwa itu adalah salah satu hal yang cukup penting juga gitu untuk dilakukan. Terlebih ini kan kita kan melakukan simulasi itu kan simulasi aerodinamika gitu. Nah, pada bagian wind meshing ini itu adalah salah satu fitur yang memang dia sudah terintegrasi langsung dan kita bisa mengatur inflation layer-nya gitu. Dan di sini pun juga sebenarnya saya juga menerapkan inflation layer-nya juga pada bagian turbin dan juga pada bagian ground-nya seperti itu. Nah, sebentar. Untuk besar dari inflation layer kurang lebih seperti ini. Jadi saya di sini untuk simplifikasi, jadi saya buat number of layers itu ada 3. Jadi fiturnya ini ada pada bagian add boundary layers-nya gitu. Dan nanti tinggal dipilih permukaan yang Mas Nasrul itu pengen tambahi inflation layer-nya. Gitu. Pada kali ini saya menambahi pada bagian ground, lantainya ya, tanah gitu. Lalu pada bagian lower pole, subfurnace dan juga upper pole. Jadi pada tiang dan juga subfurnace-nya gitu. Untuk berapa besar nilainya itu pada dasarnya itu memang yang paling bagus itu diusahakan itu bisa mendapatkan nilai Y plus-nya itu 1 gitu. Atau di bawah 1 itu memang lebih bagus lagi. Cuman memang terkadang dengan membuat nilai Y plus itu sangat-sangat mendekati 1 nanti malah bisa menghasilkan kualitas mesh-nya itu yang sangat-sangat gepeng di bagian permukaan wall-nya gitu. Dan jadinya itu malah menambah beban komputasi gitu. Mungkin seperti itu terlebih dahulu ya Mas Nasrul untuk yang bagian boundary layer karena memang cukup panjang kalau misalkan dijelaskan juga sampai ke Y plus-nya. Mungkin itu dulu jawaban dari saya, Mas Nasrul. Apa ada konfirmasi dulu atau komentar dulu? Berarti saya mau coba tanya tadi terkait torsi. Berarti memang kita bisa merepresentasikan hasil untuk RPM dan torsi. Karena kan setahu saya, semisal tidak menggunakan dynamic mesh kan kita harus menentukan dulu nih RPM-nya berapa atau biasa kita sebut TSR, baru kita bisa tahu nih nanti torsinya. Sedangkan dynamic ini kan karena RPM-nya akan selalu bervariasi dan juga otomatis torsi akan bervariasi juga. Berarti kita masih bisa melakukan itu. Betul, bisa. Jadi memang betul tadi yang Mas Nasrul bilang kan kalau misalkan pada umumnya kita itu justru mengatur berapa kecepatan putarannya di awal gitu. Misalkan berapa radian per second gitu kan atau berapa RPM gitu. Jadi benar-benar bukan sebuah wind turbine yang digerakkan oleh udaranya. Sedangkan kan pada kenyataan realnya itu kan digerakkannya itu kan oleh fluidanya gitu. Dan jadi memang dengan menggunakan dynamic mesh tadi, sliding mesh tadi itu dia bisa langsung mendapatkan putarannya langsung momennya itu bisa didapatkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Itu memang benar-benar momen dari wind turbine-nya. Dan tapi kalau misalnya untuk RPM-nya itu memang Mas Nasrul harus bikin dulu persamaannya supaya nanti bisa dibuat plotnya itu seperti apa sepanjang waktu seperti itu. Begitu? Kalau untuk plottingnya bisa disetting nggak? Maksudnya plottingnya nggak terhadap waktu. Jadi memplottingnya dengan sumbu Y-nya itu torsi, sumbu X-nya RPM. Kalau untuk yang di ANSYS Fluent ini secara otomatis itu dia itu diaturnya itu terhadap waktu ya, time step. terhadap waktu gitu. Tapi misalkan Mas Nasrul itu misalkan ingin membuat berapa sih dengan putarannya sekian, torsi itu berapa, misalkan seperti itu. Itu bisa saya tunjukkan terlebih dahulu. Jadi ada fitur di di ANSYS ini itu namanya itu workbench parameter gitu, Mas Nasrul. Jadi misalkan Mas Nasrul di sini itu nanti ingin memvariasikan kecepatan. Nanti didapatkanlah setelah beberapa lama, ternyata rata-rata dari torsinya itu sekian, rata-rata dari putarannya itu sekian. Lalu divariasikan lagi, nanti bisa didapatkan bagaimana kurva kurva dari torsi dan juga kurva dari kecepatan putar itu menggunakan workbench parameter. Nah, workbench parameter ini gimana? Jadi di ANSYS ini nanti Mas Nasrul itu malah membuat ada input parameter dan juga ada output parameter. Input parameter ini apa yang Mas Nasrul itu ingin variasikan. Misalkan Mas Nasrul ingin memvariasikan kecepatan fluidanya seperti itu. Jadi pada boundary condition, pada bagian inlet, pada bagian inlet ini nanti Mas Nasrul ini new input parameter seperti itu. Nah,
use as input parameter ini, nanti dia akan terdefinisi langsung di bagian ANSYS-nya itu nanti ada sebagai namanya workbench parameter gitu. Nah, lalu misalkan pada bagian report definition tadi kan momen gitu, misalkan Mas Nasul juga ingin menjadikan ini tuh sebagai outputnya gitu. Karena kan dia ingin mengetahui bagaimana variasinya, nanti create as output parameter begitu. Nah, nanti Mas Nasul itu bisa secara otomatis itu melakukan simulasi tanpa harus ngubah-ubah lagi, berubah-ubah lagi ininya bagaimana, nanti bisa didapatkan berapa ininya. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini Mas Nasul. Nah, seperti ini parameter sets gitu. Jadi pas dicek, dibuka di parameter sets. Nah, misalkan ini tadi ini hanya momen ya, saya lupa tadi bagian RPM-nya itu berapa. Nanti misalkan sini 5, 6, 7, 8. Nah, nanti di sini Mas Nasul itu bisa bikin charts-nya gitu untuk bisa mendapatkan bagaimana hubungan antara momen sama RPM misalkan seperti ini. Begitu Mas Nasul. Terima kasih banyak ya. Sip, sama-sama. Terima kasih juga Mas Nasul buat pertanyaannya. Terima kasih dari Pak Nasrul dan Mas Rizky yang sudah menjelaskan dengan sangat bagus, terutama terkait fitur parameter ya, itu merupakan unggulan juga dari ANSYS. Barangkali Pak Nasrul di tempatnya belum ada ANSYS, mungkin kita bisa berkolaborasi selanjutnya ya dengan CADFM. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Mahesa Teknik Industri, dipersilakan untuk on mic untuk bertanya. Ya, baik. Saya tadi beberapa pertanyaan mungkin sudah terbawa sama yang Pak Nasrul ya. Cuma ini ada mau beberapa konfirmasi tadi terkait body of influence-nya ya. Nah, saya mau nanya, itu berarti sebetulnya fungsinya hanya untuk ini ya, melakukan split mesh ukuran gitu ya. Jadi biar ukurannya di bagian yang dekat itu bisa lebih rapat, jadi tidak rapat semuanya di stationary domainnya, atau memang ada fungsi lain. Karena kalau tadi saya lihat sepertinya itu fungsinya interface aja ya. Jadi tidak ada kondisi batas di body of influence. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Nah, kalau memang itu betul seperti itu, berarti apakah bisa dimungkinkan kita bikinnya banyak gitu ya. Jadi pecahannya banyak, tidak hanya satu. Kalau tadi kan hanya satu ya. Itu yang pertama. Kemudian menarik sekali tadi yang dynamic mesh-nya ya. Itu cuma kan tadi permodelannya dilakukan sama Mas Rizky ini transien ya. Nah, apakah itu bisa dilakukan pada kondisi steady gitu? Jadi kita tidak perlu menginput tadi RPM-nya. Yang kedua terkait dengan steady. Terus yang ketiga tadi melanjutkan yang Pak Nasrul, iya betul, goals-nya dari ini kan mencari torsi ya. Nah, di post processing. Nah, saya mau nanya untuk grafik atau grafik RPM-nya yang terbentuk itu, dia tuh sampai membentuk kubah atau sampai di steady tercepatnya? Bisa. Mungkin maksudnya itu kan tadi kan dari pelan kemudian naik ya, kalau tadi saya lihat grafiknya. Nah, itu tuh nanti naik sampai puncak, terus langsung dia akan jadi kayak steady, akan jadi lurus terus, atau nanti akan cepat turunnya. Karena kan biasanya riset terkait turbin itu kita mencari CP max-nya ya, kayak gitu, mencari nilai maksimumnya. Paling itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahesa. Sebenarnya izinkan saya buat menjawab terlebih dahulu bagian yang body of influence ya Pak. Jadi betul Pak, bagian dari untuk yang body of influence itu memang itu adalah sebuah fitur. Jadi dia itu memang hanya untuk membuat bagian tertentu pada mesh-nya itu dia langsung finer lah bahasanya. Jadi memang tidak, kita sama sekali tidak mendefinisikan boundary condition itu, jadi benar-benar dia itu adalah bagian internalnya. Jadi adalah fitur untuk memastikan pada daerah tertentu itu dia mesh-nya itu jadi finer. Jadi mungkin kan kalau secara yang tradisionalnya, cara klasiknya itu kita benar-benar ya udah semuanya, semua di daerah enclosure itu dikecilin aja gitu. Itu memang bisa, tapi memang otomatis nanti malah jadi kecil, malah jadi beban komputasinya itu malah jadi besar sekali gitu. Makanya menggunakan body of influence-nya. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan kedua tadi, itu bagaimana dengan body of influence-nya itu, apakah bisa lebih dari satu? Nah, ini saya izin coba sambil share screen.
Mohon maaf Mas Ran, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi terkait dengan terkait dengan yang tadi. Jadi misalkan seperti ini, pemirsa. Jadi misalkan ada domainnya tadi kan seperti ini ya, gitu. Lalu ada misalkan di sini ada wind turbine-nya, seperti ini. Nah, jadi memang body of influence itu sebenarnya itu bisa multiple kok, pemirsa. Jadi misalkan pemirsa buat mau seperti ini belakang. Tapi pemirsa juga ingin memastikan daerah di wind turbine itu juga memiliki mesh yang finer gitu. Jadi dibuat lagi aja misalkan balok di dalamnya gitu. Dan nanti pun juga nanti berarti urutannya itu berarti misalkan ukuran mesh seperti ini yang di daerah yang paling luar, nanti daerah jadi seperti ini, yang daerah dalamnya juga nanti jadi kecil. Jadi meskipun dia saling bertumpukan pun itu sebenarnya bisa aja, gak masalah gitu. Jadi nanti si ANSYS Plan itu akan membaca bagian yang paling dalamnya itu nanti dia tuh akan yang paling kecil, dan bagian yang ini dia nanti akan jadi kalah juga gitu, seperti itu. Nah, lalu terkait dengan terkait dengan momen gitu. Jadi memang kalau misalkan momen itu, kalau secara steady state itu memang dilakukan itu dengan kita mengatur mengatur berapa besar putarannya. Kalau misalkan kita melakukannya secara steady state gitu. Kalau misalkan memang benar-benar mau bisa mendapatkan putaran itu menggunakan transient gitu. Nah, lalu kalau misalkan untuk yang tadi kan memang secara apa yang tadi saya tunjukkan terkait dengan momennya itu dia berbentuknya itu kan osilasi. Memang bentuknya itu osilasi. Misalkan ini torsi, ini waktu, dia bentuknya misalkan seperti ini. Dan itu memang dia hasil itu memang osilasi seperti itu, pemirsa gitu. Dan memang mungkin tadi kelihatan dia seperti akan turun gitu ya, akan turun ke bawah. Tapi itu memang karena waktu simulasi yang saya lakukan itu cuma 5 detik. Jadi benar-benar belum seperti seolah-olah dia akan jadi steady dengan berapa sih putarannya yang konstan. Kan tadi kan didapatkan juga putarannya itu dia seperti naik, bahkan seperti ini. Dan dia itu akan cenderung naik ke satu titik. Cuman tadi karena memang saya belum mendapatkan kondisi di mana dia itu seperti ini. Nah, yang ini adalah daerah yang memang saya belum mendapatkan tadi kan hasil simulasinya. Jadi memang belum bisa didapatkan juga bentuk dari akhir dari torsi itu seperti apa. Tapi karena memang dia itu berputar. Mau instruksi boleh nggak? Ya, silakan. Terkait tadi yang gambar yang bawah ya. Jadi saya terima kasih penjelasannya bisa dimengerti. Nah, untuk yang gambar bawah, berarti ini memang betul kan karena transient itu kan sangat terpengaruh dengan waktu ya, lamanya waktu. Nah, berarti ini nanti hasil akhirnya hanya sampai di garis lurus gitu ya. Jadi tidak sampai menurun lagi gitu ya. Ketika sudah mencapai steady kayak gitu. Ya, untuk omeganya ini memang dia itu mungkin secara visualisasi lebih detailnya dia mungkin ini pemirsa dia agak sedikit berosilasi gini, tapi oh ya biasa geri-geri gitu. Gitu. Tapi cenderung segaris kayak gitu kan maksudnya. Betul, kalau untuk omega itu cenderung cenderung dia jadi seperti garis, tapi untuk kasus di mana memang kecepatan inletnya itu dia konstan gitu. Karena kan memang pada kasus ini kan saya kecepatan inletnya kan konstan, misalnya tidak yang berubah-ubah. Mungkin kalau misalkan untuk intermittent, nah itu mungkin jadi beda lagi dah kecepatannya seperti itu. Oke. Baik. Bisa diangkat. Terima kasih Mas Rizky penjelasannya. Terima kasih juga Pak Mesa untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Mesa dan Mas Rizky. Saya mau mengingatkan juga bagi para hadirin, rekan-rekan semua untuk mengisi form yang sudah disediakan ya. Barangkali beberapa udah ada yang bertanya mengenai recording dan seterusnya, silakan diisi dulu dan pantau terus informasinya di sosial media CatFam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Bob Kevin untuk on mic dan silakan bertanya. Ya, selamat siang untuk abang-abang sekalian. Nah, di sini saya akan bertanya. Yang pertama itu, asumsi apa saja yang kita pakai untuk melakukan simulasi ini? Yang kedua, apa itu moment coefficient? Yang ketiga, di bagian run calculation tadi, masih ada yang saya belum mengerti soal time for step-nya. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat mengetahui berapa RPM atau berapa putaran dia ketika mencapai 1 menit.
atau berapa putaran dia ketika kita tadi kan melakukannya pada 5 detik. Berapa jumlah putaran ketika mencapai 5 detik? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Bob Kevin. Mas Rizky sudah bisa capture semua pertanyaannya? Sudah. Oke, Bentar ya. silakan untuk menjawab. Asumsi. Baik. Jadi yang pertama itu adalah asumsi yang digunakan pada simulasi kali ini. Jadi untuk asumsi yang digunakan pada simulasi kali ini itu yang pertama, saya menjadikan yang pertama yang mungkin sederhana itu adalah si wind turbine itu dia hanya memang memiliki degree of freedom itu dia hanya satu saja degree of freedomnya. Jadi dia hanya bisa berputar pada suhu putarnya saja. Gitu. Dan mungkin saja kan seperti tadi saya sebutkan, kalau misalkan untuk perputaran itu untuk degree of freedom itu kan bisa saja misalkan seperti ini wind turbine. Terus dia tiba-tiba karena ada gaya aerodinamikanya jadi misalkan jadi agak miring. Nah itu kan bisa saja. Tapi pada kali ini saya buat si sistemnya itu sebagai rigid system gitu. Jadinya dia itu sama sekali tidak ada berdeformasi gitu. Nah itu juga yang menyebabkan simulasi kalian itu hanyalah fokus pada bagaimana performa dari aerodinamikanya saja. Tidak berfokus pada bagaimana sih pengaruh dari adanya deformasi struktur. Misalkan dia mengalami getaran gitu, nanti berpengaruh pada si performa wind turbine itu bagaimana itu tidak disimulasikan. Jadi fokus hanya rigid body saja seperti itu. Nah lalu selanjutnya untuk untuk simulasi kali ini itu memang mungkin saja pada bagian axle dari si wind turbine itu dia ada mengalami frictionnya, pasti kan ada mengalami frictionnya. Tapi pada kali ini kan memang dia tidak difokuskan, jadi hanya fokus pada bagaimana perputarannya saja. Gitu. Perputaran dengan kita memasukkan berapa masanya dan berapa momen inersia terhadap sudut putarnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan momen koefisien. Jadi momen koefisien ini itu pada dasarnya jadi ini tuh seperti adalah sebuah cara untuk melakukan normalisasi dari momennya. Jadi tadi kita kan sudah mendapatkan berapa momen dari wind turbine-nya gitu. Nah, ini mungkin saya sambil share screen sebentar. Nah, jadi dengan kita mendapatkan momennya itu, dan momen itu kan memang sudah bersatuan Newton meter seperti itu. Nah, sedangkan kalau momen koefisien ini kita membuat supaya nilai dari momen itu dia sama sekali tidak bersatuan gitu, dan itu menggunakan persamaan ini. Share screen. Ya, ini misalkan untuk momen koefisien itu, jadi rumus dari momen koefisien ini itu adalah Cm sama dengan momennya, momen dibagi setengah rho-nya rho udaranya tadi, V itu kecepatan free streamnya berapa, kecepatan aliran udara yang mendatangi wind turbine itu berapa, setengah rho V kuadrat, S luas permukaan dari si wind turbine dikalikan dengan panjang karakteristik lengthnya dari si wind turbine-nya. Gitu. Biasanya sih ya udah panjang radius dari wind turbine-nya aja gitu untuk kasus kali ini seperti itu. Nah, lalu selanjutnya mungkin untuk yang RPM dulu ya. Soal tadi yang untuk pertanyaan nomor 3 tadi saya agak sedikit gak kecatat tadi. Untuk yang berapa RPM tadi memang bisa berapa besar RPM itu yang didapatkan di assessment itu bisa didapatkan. Tapi memang terlebih dahulu kita melakukan perhitungan terlebih dahulu gitu. Gitu. Jadi kita harus melakukan terlebih dahulu berapa perhitungannya, kita membuat persamaannya. Nah, nanti baru kita bisa melakukan plottingan lah ya. Kita bisa memplot berapa kecepatan putarnya gitu. Nah, di sini kan tadi
name expression-nya, radius, RPM, dan tangensialnya gitu. Nah, jadi di sini pada dasarnya di sini RPM-nya itu saya bisa mendefinisikan itu tangential velocity dibagi radius dikali ini konversi jadi ke RPM-nya 60 dibagi 2 pi begitu. Nah, radiusnya ini juga disesuaikan. Di sini saya radiusnya ini berdasarkan hasil pengukuran saya di spesimen itu adalah 0,203. Nah, lalu selanjutnya itu adalah tangential velocity-nya. Jadi kita ingin tahu berapa sih di tipnya itu. Di tipnya itu tuh berapa dia? Berapa di tip kecepatan tangensial di tipnya itu berapa, kita harus tahu gitu. Karena kan memang rumus dari yang saya gunakan itu adalah omega, kecepatan putar itu sama dengan kecepatan tangensial di ujungnya dibagi dengan radiusnya seperti itu. Nah, mungkin boleh diulangin untuk pertanyaan yang nomor 3 tadi yang terkait moment plot ya kalau nggak salah ya. Boleh buka di bagian time calculation tadi, Bang? Ya. Nah, di sini kan kita keadaannya transient, Bang. Nah, saya belum mengerti itu number of time steps, time step size, maximum iteration per time steps, dan reporting interval. Oke, baik. Jadi begini, untuk time step size-nya itu pada dasarnya itu ketika kita melakukan simulasi transient, kita ingin membagi jadi berapa nih. Jadi berapa kali simulasi gitu. Kalau number of time steps-nya ini, jadi number of time steps dengan time step size-nya itu pada dasar itu berhubungan. Jadi misalkan Mas Rasul ini ingin mensimulasikan wind turbine juga seperti itu. Misalkan 10 detik gitu ya. Nah, ini kan 10 detik simulasi. Nah, kita mau memecahnya, kita mau melakukan perhitungan itu setiap berapa detik. Nah, setiap berapa detiknya itu adalah time step size-nya gitu. Jadi di setiap 0,05 detik nanti komputer itu akan melakukan perhitungan gitu. Number of time step-nya ya udah, misalkan saya di sini kan ingin melakukan simulasinya 5 detik, berarti tinggal 5 detik dibagi 0,05 dapatlah number of time steps-nya. Time steps-nya gitu. Maximum iteration time step-nya, jadi kan seperti yang tadi saya bilang, jadi di setiap time step itu komputer kita itu akan melakukan perhitungan, menyelesaikan persamaan pembangun dari CFD-nya. Dan nanti itu tuh akan melakukan iterasi. Nah, jadi di setiap time step itu dilakukan iterasi sebanyak berapa iterasi gitu. Berarti 20 misalkan gitu. Nah, kalau reporting interval itu berhubungan dengan ketika nanti dimunculkan ketika nanti dimunculkan ininya bagaimana hasil dari simulasinya, itu nanti kurang lebih bentuk dari si residualnya itu nanti itu seperti ini. Jadi dia itu nanti akan turun, naik, turun, naik, turun. Jadi dia memang akan naik turun gini. Jadi perpatahan setiap naik turun itu adalah akibat dari perpindahan time step 0,05, lalu lanjut ke time step selanjutnya, terus lanjut gitu. Reporting interval itu ya cuman dilaporkan di plottingan dari si residuan itu setiap berapa time step. Kalau misalkan setiap satu time step, ya udah berarti nanti setiap time itu nanti akan dikasih tahu seperti ini loh residualnya gitu. Kalau misalkan mau cuma setiap 10 time step, berarti setelah 10 time step baru ditunjukkan residualnya. Setelah 10 time step lagi baru ditunjukkan residualnya gitu. Jadi begitu Mas Nasrul. Bagaimana dari Bu Kevin sudah terjawab ya, seharusnya sudah cukup jelas nih. Kalau masih ada pertanyaan, salah. nggak apa-apa Mas Rizky. Kalau masih ada pertanyaan bisa approach secara personal saja melalui Instagram Catfam Indonesia ya, karena bisa diskusi juga. Oke, untuk selanjutnya ada dari Pak Ohardin. Halo Pak, sudah terhubung? Kalau sudah bisa on mic dan bertanya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Ya. Nah, ini yang pertama, ini terkait dengan struktur mesh tadi. Jadi kan ada mesh-nya itu strukturnya ada beberapa macam, ada 3 macam ya. Ada yang polyhedral, kemudian tetrahedral, dan hexagonal ya. Nah, kemudian saya dulu pernah melakukan simulasi dengan pola yang polyhedral. Nah, itu tingkat akurasinya itu jadi drop sekali ya.
Nah, itu apakah dari ANSYS itu sudah ada ketentuan mungkin minimal itu misal kalau dikomparasi dengan yang heksagonal ataupun yang tetragonal itu bisa setaranya tingkat keakurasinya itu ukurannya berapa persennya. Jadi misal dulu saya pernah melakukan simulasi di saluran perpipaan gitu. Nah, jadi pressure drop yang dihasilkan dari pola yang polihedral itu pressure dropnya itu hampir setengah kalinya daripada yang dihasilkan dari yang tetragonal maupun yang heksagonal. Dan itu kalau bisa kita komparasikan dengan eksperimen itu cenderung cocok yang atau sesuai yang bentuk yang tetragonal ataupun yang heksagonal. Jadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan yang banyak yang ditanyakan tadi terkait dengan simulasinya. Nah, tadi disimulasikan itu bentuk dari Shavonius-nya itu adalah simulasi tanpa beban ya. Jadi tidak ada beban momennya ya. Sementara kondisi aktualnya turbin angin itu kan dikoneksi dengan generator yang mana digunakan untuk mengkonversi ke listrik. Nah, sehingga tadi kalau saya lihat grafik momen itu dia akan besar ketika RPM-nya 0, kecil. Tapi ketika RPM-nya besar, maka grafik momennya dia akan turun. Nah, saya curiganya nanti ketika disimulasikan sampai steady, itu momennya akan 0. Jadi tidak ada momen yang tersisa karena RPM-nya tinggi. Makanya tadi banyak yang menanyakan ketika simulasinya itu steady, jadi yang di setting itu kan adalah RPM-nya, sehingga kita bisa tahu kalau RPM-nya di set sekian, maka momen yang terbentuk itu masih berapa. Nanti kan bisa dicari, kalau pemodelannya ini steady ya, bisa dicari kaitannya antara RPM dengan momennya. Tapi kalau yang transient tadi, itu kan dari diam, kemudian turbinnya berputar, RPM-nya semakin besar, kemudian momennya semakin turun. Nah, tadi buktinya, ketika RPM-nya 0 pas posisi awal itu kan momennya tinggi. Nah, tapi saya tidak tahu nanti apakah sampai mungkin simulasi detik ke berapa, mungkin 1 menit itu nanti apakah jadi 0 atau tidak. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, ini terkait mungkin di luar konteks dari yang ini. Ini terkait dengan kompetensi mahasiswa. Apakah di Indonesia itu ada sertifikasi ANSYS? Karena sekarang itu kan kurikulum dari pendidikan kita itu kan mensyaratkan atau lulusan dari universitas itu di prefer itu memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, apakah ANSYS itu juga ada sertifikat kompetensi yang bisa disediakan di Indonesia atau tidak? Kemudian pertanyaan yang keempat, kemudian yang ketiga tadi kalau pengen sertifikasi kompetensi itu nanti dapatnya dari mana? Kemudian yang terakhir, saya pernah mencoba dulu itu saya studi di luar itu kan menggunakan ANSYS versi 2019. Sementara di sini kita itu beli yang lisensi 2020. Nah, ternyata ketika saya menggunakan UDF itu ternyata ada semacam bug gitu ya. Jadi UDF yang diproduksi di ANSYS 2019 ketika di running di 2020 itu jalannya itu tidak begitu bagus. Jadi ketika selesai disimulasikan itu file yang tersimpan itu ketika dibuka kembali itu tidak bisa di running lagi. Tidak bisa, ketika di running tidak bisa disimpan. Saya tidak tahu itu problemnya di mana. Mungkin ada pencerahan di sini. Terima kasih itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toharudin. Cukup kenyang nih sudah Mas Rizky untuk bertanya. Tapi sebelum ke Mas Rizky, mungkin saya akan bertanya dulu Pak, kalau boleh tahu dari universitas atau institusi mana? Saya di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, ya. Baik, terima kasih informasinya Pak. Silakan Mas Rizky untuk dijawab satu persatu ya. Oke. Baik Pak, terkait dengan yang pertama polihedral versus lainnya Pak. Jadi memang kalau secara dari
pembuatannya polihedral, lalu ada juga tadi polihedral, polyhexcore, tetrahedral, dan juga hexcore atau heksagonal seperti itu. Eh, ya, jadi bagian ada polyhexcore, polyhedral, hexahedral atau hexcore, dan juga ada tetrahedral. Jadi pada dasarnya memang nilai mesh yang paling banyak itu memang berada pada bagian itu tetrahedral, Pak. Secara dari keempat ini, kalau misalkan kita membuat nilai yang sama ukurannya itu mirip-mirip gitu, itu yang paling banyak memang tetrahedral seperti itu. Dan yang paling rendah itu dia polyhexcore. Jadi memang polyhedral dan polyhexcore itu benar-benar membuat lebih gampang untuk bisa mendapatkan mesh yang lebih baik kualitasnya, dan juga jumlah dari selnya itu pun juga rendah gitu. Nah, meskipun begitu memang kalau misalkan dibandingkan misalkan dibandingkan antara hexahedral atau tetrahedral gitu, kita melakukan komparasi, itu menurut saya yang lebih bijak itu adalah kita harus melakukan uji konvergensinya, Pak. Uji konvergensi dari meshnya. Ya, apabila kita memperbanyak meshnya, itu apakah nanti mendapatkan hasil yang dengan kita mengubah meshnya nanti malah tidak akan berpengaruh sekali sama hasilnya gitu. Karena saya curiganya itu ketika mungkin Bapak waktu itu melakukan simulasinya, justru malah memang yang bagian polyhedral itu dia belum cukup final, atau mungkin dia belum cukup bisa menangkap fenomena yang terjadi pada simulasinya Bapak. Gitu. Jadi memang sebaiknya itu terlebih dahulu dilakukan dilakukan uji konvergensinya seperti itu, karena memang itu bisa dibilang salah satu hal yang untuk bisa memastikan bagaimana performa dari mesh yang kita punya gitu. Karena memang secara kayak polyhexcore, polyhedral, tetrahedral, hexahedral itu adalah opsi yang bisa digunakan oleh kita. Nah, lalu yang kedua, momen yang kedua. Jadi memang ada beberapa settingan, ada beberapa simplifikasi juga yang saya gunakan di simulasi ini tuh. Jadi mungkin cenderungnya itu dia kok tiba-tiba langsung naik banget. Mungkin yang pertama-tama, jadi di simulasi itu kan memang pada kondisi awal itu kan 0, Pak. Ya, memang pada kondisi awalnya itu 0. Dan sedangkan si udaranya itu benar-benar datang dengan kondisi kecepatan 4 meter per second, dengan kondisi dia seperti langsung menghajar si wind turbine-nya. Jadi benar-benar seperti kayak impact gitu. Dia benar-benar secara langsung terjadi, ya, ditabrak oleh udaranya. Otomatis dia nanti akan menghasilkan momennya itu yang besar. Tapi kok kecil ya RPM-nya, karena memang pada kondisi itu dia memang belum berputar, tapi dia sudah diberikan kecepatan 5 meter per second. Jadi 4 meter per second secara langsung seperti itu. Jadi itu dia seolah-olah itu dia jadi naik tiba-tiba jadi turun. Dan memang pada akhirnya ini memang kita belum bisa mendapatkan hasil secara langsung tadi kan, apakah memang dia malah jadi 0 atau enggak, tapi memang seharusnya itu dia tidak 0, Pak, gitu. Pada akhirnya nanti ketika RPM itu menuju ke satu titik, itu dia nanti akan menjadi 0. Si momennya itu tidak akan menjadi 0, tapi dia akan berosilasi, tapi berostilasi itu dari daerah 0 gitu. Dia akan tetap ada di atas 0, akan berada pada daerah nilai tertentu seperti itu. Karena memang pada dasarnya itu benar-benar dia menghasilkan momen seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga, Pak, untuk yang AIC gitu, untuk yang Axis Innovation Course itu bagaimana, dari mana kita bisa mendapatkannya gitu. Dari mana kita bisa mendapatkannya itu tentunya aja kita bisa mendapatkan itu dari sertifikasi bootcamp-nya, Pak, yang ada di CADFEM ini, Pak. Jadi CADFEM ini menyediakan sertifikasi bootcamp certification gitu, Pak. Jadi dari CADFEM ini kita memberikan pelatihan kepada siapapun, baik itu praktisi di industri maupun para mahasiswa juga boleh gitu. Itu bootcamp-nya, jadi memberikan pelatihan terlebih dahulu, dan nanti di akhirnya pun ada melakukan sertifikasinya. Dan ada dua yang diberikan, yaitu CFD dan juga ada FEA, Pak, gitu. Dan saya mungkin bisa bantu share, Mas Rizky, untuk ini. Boleh. Bottom ya. Untuk info lebih lanjutnya itu ada di Instagramnya CADFEM Indonesia. Jadi sudah berjalan, Pak Toharudin, untuk nggak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk dosen ataupun praktisi yang lain. Jadi ada program namanya ANSYS Innovation Courses Intensive Online Bootcamp. Jadi nanti di output akhirnya ini memang sudah sepaket dengan certification asli dari ANSYS ya.
dan didampingi satu persatu untuk pemahaman modulnya begitu. Ini sudah berjalan dan bisa dicek saja di Instagram @cadfam.indonesia. Begitu. Untuk contoh sertifikatnya seperti apa? Mungkin saya bisa bantu share di sini. Itu terverifikasi langsung oleh Credly, dan yang bisa saya tampilkan mungkin salah satunya itu yang bentuk certification. Misalnya saya di konteks Fluid ya hari ini. Jadi sudah langsung terverifikasi karena bukan saya yang input ke website ini, tapi ANSYS yang mengeluarkan. Jadi bahkan bukan CADFM gitu ya. Jadi ANSYS sebagai solution providernya yang menyediakan, dan kalau misalnya kita ingin bentuk fisiknya itu bisa download juga. Itu dalam bentuk sertifikat seperti ini. Saya coba izin download dan akan izin ditampilkan ya seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini. Begitu. Jadi bisa mungkin di print ataupun dokumentasi secara fisik. Lengkapnya kami sangat senang ya kalau bisa dihubungi melalui Instagram ataupun kontak yang lain. Oleh karena itu pada hadirin semua mohon diisi form feedbacknya ya, agar misalnya jika ada kolaborasi yang ingin dilakukan di kemudian hari bersama CADFM, itu kami bisa menghubungi secara cepat. Mungkin itu tambahannya dari saya, Mas Rizky. Ya, baik, terima kasih Mas Ryan. Jadi begitu Pak Toharudin. Jadi bisa dihubungi aja. Nanti bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Mas Ryan atau bisa menghubungi Pak Gilang juga gitu. Pak Gilang, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mungkin dari Pak Gilang terkait dengan bootcamp ini, Pak? Oh, kayaknya lagi nggak bisa. Oke, siap-siap. Tiba-tiba dikesertakan ya. Terima kasih sebelumnya Pak Tohar ya, Pak Toharudin. Terima kasih Pak untuk menyempatkan waktu ya join ke webinar kami. Jadi memang untuk event ini kami banyak sekali juga berkolaborasi Pak dengan universitas dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal pengembangan manpower gitu Pak ya, baik dari students, bahkan dosen dan juga para profesional. Jadi dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, maupun juga dalam hal services. Jadi kolaborasi riset, kolaborasi project, dan juga hal yang lainnya yang bisa memang kita kolaborasikan gitu Pak ya. Jadi mungkin selanjutnya rekan-rekan yang mungkin sudah mengisi presensi bisa diisikan gitu ya. Selanjutnya ketika memang kita lagi ada event di daerah sana atau mungkin di dekat sana,